Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wildasari Hastutiana, guru UPTD SD Impres Tangkau. Saat ini saya mengajar di kelas rendah, tepatnya di kelas 2. Nah, di dalam mengajar tentu terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang dimiliki setiap guru. Oh, baru juga selesai? Ini Bu baru selesai mengajar. Pusingku. Kenapa? Teriak-teriak saya kadang kelas ribut sekali anak-anak, susah sekali diatur. Untuk itu berawal dari seringnya guru-guru bercerita dan mengeluh tentang kendala-kendala yang dihadapi di kelasnya. Saya sebagai guru yang ingin melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal, mengajak teman-teman guru yang ada di sekolah untuk membahas hal tersebut dalam komunitas belajar. Teman-teman, sepertinya sama semua masalah yang ada di kelas. Tadi ceritanya Bu Apri mirip dengan saya, yang anak-anak itu ribut terus, susah sekali menjelaskan. Oh iya, begitu juga yang saya hadapi di kelas. Rata-rata anak-anak itu ya susah sekali diatur. Jadi mungkin baiknya nanti saya komunikasi sama kepala sekolah kalau bisa nanti permasalahan yang kita angkat. Bagaimana? Boleh. Oke, nanti saya diskusikan ya. Sebelumnya, di sekolah kami memang sudah terbentuk komunitas belajar. Hanya saja belum terlaksana secara efektif. Dan secara pribadi saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengoptimalkan kembali komunitas belajar tersebut untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi setiap guru agar guru bisa memberikan dan menerima saran yang diberikan oleh guru lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Hari ini aktivitas Bapak Ibu sangat luar biasa. Namun beberapa hal tadi ada kemarin penyampaian dari beberapa teman terkait kendala-kendala yang mereka hadapi di kelas. Mungkin teman-teman bisa berbagi praktik baik. Di kesempatan kali ini kita berkomunitas, kita sama-sama sharing terkait mungkin hal-hal yang Bapak Ibu praktikkan di kelas teman-teman. Oke, mungkin Bu Wilda. Ya, jadi kalau misalnya saya terkhusus di kelas saya itu permasalahannya mungkin sama seperti kelas lain. Ada anak yang Biarpun itu bagaimana cara tak menjelaskan, tapi dia tetap berteriak, tetap lari-lari seperti itu. Dan sama kemarin di Bu Apri. Kalau kemarin Kalau waktu mengajar begitu juga masalahnya juga. Bu Ina kayaknya begitu juga. Begitu dia di kelas. Oh, jadi hampir semua kelas mengalami mungkin hambatan bahwa tidak bisa menghandle beberapa anak yang tanda kutip mungkin sangat aktif ya atau kinestetik banget. Ya, sedikit Ya, saya boleh. kepala sekolah. Jadi kalau misalnya saya pernah dapat dari media sosial, searching di TikTok, di YouTube. Itu kalau misalnya saya karena siswa saya misalnya suka sekali berlari-lari gitu ya. Jadi kalau misalnya di hari Rabu itu kan kita ada literasi dan numerasi. Jadi aku kasih misalnya mereka permainan yang sesuai maunya mereka. Misalnya kemarin saya sudah praktekkan di kelas, saya kasih begini siswa Oke, boleh dicontohkan mungkin Bu Ina juga berdiri, pundaknya dipegang ya. Bu Nasda berbaris, Bu Nasda berdiri ya. berjalan, pokoknya Sambil pegang pundak teman gitu. berlari nyanyi kereta api. Nah, setelah misalnya saya kasih stop, Siapa yang kasih stop? ibu gurunya. Oh. Nah, saya kasih stop, saya kasih penjumlahan atau perkalian, misalnya 2 tambah 2. Nah, mereka berkumpul lari-lari itu pas itu berkumpul sebanyak 4 orang. Oh, sesuai dengan hasil penjumlahannya. Seperti itu. Gitu. Itu kalau misalnya dari saya, kita kasih sesuai dengan apa yang mereka biasa yang lakukan. Sehingga mereka tertarik kalau misalnya belajar, oh ternyata kalau misalnya lari-lari bisa juga belajar ternyata seperti itu. Dan tanpa disadari mereka paham, oh ternyata pelajaran hari ini, oh itu begitu. Begitu mungkin Bu Isna.
Kalau dari saya. Sambil Main. Juga permainan pus. Ayo, coba kita lihat dulu ya, contohkan. Pus antara Bu Winda dan Bu Dewi. 10. Berarti yang Lagi. Boleh juga penjumlahan. Misalnya kalau untuk anak kelas rendah yang belum hafal perkalian, penjumlahan. Coba kita jumlah. Misalnya 7 ya. Setelah belajar dan berbagi di komunitas belajar, rekan-rekan guru mulai menerapkan metode pembelajaran di kelas masing-masing. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada juga yang memberikan ice breaking kepada peserta didik. Dilanjut bermain kereta api di kelas 1, kelas 4 bermain pus, kelas 2 bermain pus, kelas 3 bermain kereta api. Hasilnya luar biasa, anak-anak sangat antusias berkat masukan dari Bu Wilda. Ternyata anak-anak suka dan sangat antusias. Ini saran dari Ibu Wilda SPD. Dan semoga kedepannya kita bisa berbagi dan sharing melalui komunitas belajar. Saya banyak mendapat ilmu dari Kombel ini. Jadi ilmunya itu saya terapkan di kelas, sangat efektif terhadap pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Saya sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman di komunitas belajar. Berkat antusias Ibu Wilda Sari, kegiatan ini terus-menerus aktif untuk menjawab tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi teman-teman di kelasnya. Saya sangat senang karena tadi saya belajar dan bermain pus dan saya menang. Kami tadi bermain kereta api di dalam kelas sambil belajar. Rasanya seru sekali. Saya sangat berharap dengan optimalisasi komunitas belajar ini, teman-teman guru terbantu untuk sharing dan tumbuh bersama. Komunitas belajar bukanlah hal yang bisa kita abaikan. Komunitas belajar merupakan wadah bagi kita para guru untuk belajar dan berbagi terkait hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam kemajuan pembelajaran. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengoptimalkan komunitas belajar yang ada, dan semoga pengoptimalan komunitas belajar yang saya lakukan ini dapat memicu dan memompa semangat para guru untuk terus belajar dan berbagi. Terima kasih, saya Wilda Sari Hastutiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.